kami yang berjudul Dampak Corona Terhadap Pendidikan Mahasiswa Unimer Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Antropologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinar Sifidillah Lubis. Nama saya Lydia Lubis. Nama saya Mira Barus. Kami sedang berada di Universitas Negeri Medan, tepatnya di Masjid di Gerbang 4 Universitas Negeri Medan bersama dengan informan kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Nasution. Saya dari Pendidikan Antropologi Stambuk 2020. Saya di sini sebagai informan pertama pada penelitian mereka. Baiklah, kami akan memulai penelitian kami selanjutnya. Baiklah Kak, saya ingin bertanya, bagaimana sih cara beradaptasi Kakak terhadap pendidikan di era Corona ini? Nah, kalau menurut saya, bagaimana cara saya beradaptasi dengan sistem pendidikan di masa Corona sebelumnya ataupun saat ini masih di era yang baru gitu kan. Dan menyesuaikan diri itu pertama, saya harus paham gitu menggunakan berbagai teknologi yang ada, menggunakan fitur-fitur aplikasi yang ada di dalamnya. Karena dalam sistem pembelajaran secara daring ini pastinya banyak menggunakan perangkat-perangkat teknologi. Beda halnya dengan pembelajaran secara offline, pasti hanya beberapa saja. Tapi kalau dilakukan secara daring, kita harus menguasai berbagai perangkat software, terus kita juga harus paham tentang aplikasi-aplikasi apa sih yang menarik untuk kita gunakan, khususnya untuk merancang tugas-tugas kita, mengerjakan tugas-tugas kita. Bukan hanya sekedar tugas, tapi bagaimana kita bisa menampilkan di layar Zoom saat kuliah itu orang yang melihatnya menarik gitu, orang yang menyaksikannya itu suka dengan apa yang kita presentasikan, apa yang kita tampilkan kepada mereka. Jadi cara kita, kalau saya sendiri, cara saya beradaptasi itu saya lebih harus menguasai teknologi di era pandemi COVID-19 dulunya, seperti itu. Selanjutnya Kak, kalau menurut Kakak sendiri, bagaimana, ada nggak kendala dalam Kakak untuk bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut? Kalau kendalanya mungkin hanya di kendala jaringan gitu kan. Kadang kan kalau misalnya sistem perkuliahan yang jaringannya kurang bagus ini, terkadang kita tuh jujur saja ya, kalau misalnya kalian tuh pasti karena kalian nggak ngerasain nih ya, langsung luring kan. Kalau di saya sendiri, kita ngerasa kesel, saat dosen lagi enak-enaknya menjelaskan jaringannya nggak bagus gitu kan, kita kesel. Terakhir apa sih yang dijelaskan dosen ini gitu, karena jaringannya nggak bagus kita ngerasa ya udahlah gitu. Jadi cara saya tuh supaya saya tetap dapat materi dari yang ketinggalan tadi, saya chat teman saya, apa sih yang dibilang bapak ini, apa sih yang dibilang ibu ini, supaya saya tuh tahu gitu ya kan. Bilang aja tadi jaringan saya nggak bagus gitu. Nah, teman kita tuh pastinya mau baik itu. Nah, kalau misalnya dampak lainnya ya, secara kesehatan mungkin. Nah, kalau sebelumnya kan waktu SMA saya tuh minusnya nggak setinggi ini ya, gara-gara udah 2 tahun menggunakan perangkat teknologi, rabungnya itu nambah minusnya gitu, yang awalnya hanya 0,75 menjadi 1,50 gitu sampai saat ini. Mungkin itu aja sih dampaknya. Baiklah Kak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah kondisi Corona ini membuat motivasi belajar Kakak menurun atau sebaliknya? Untuk motivasi belajar sendiri, mungkin saya nggak ada ngerasa motivasinya nggak nurun gitu, tetap semangat walaupun dalam keadaan daring. Karena kenapa ya, kalau kita putus asa ataupun semangat kita turun hanya gara-gara keadaan pandemi, mungkin tidak hanya dalam bentuk kuliah, mungkin dalam kegiatan lainnya pasti kita ngerasa males lah melakukan aktivitas itu. Tapi kalau memang motivasi itu, kalau saya sendiri, saya nggak ngerasa turun sih, tetap stabil. Baiklah Kak, lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menurut Kakak sistem pembelajaran hibrid setelah pasca Corona ini? Kalau sistem pembelajaran hibrid ini, kakak rasa ya lebih enak dan seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang bersama dengan informan kami yang kedua. Perkenalkan, nama saya Nofri Diajispa dari kelas A Antropologi Pendidikan Stambuk 2020. Selanjutnya kami akan bertanya tentang dampak Corona yang terjadi
pada bidang pendidikan di Antropologi tahun 2022. Baiklah Bang, kami akan bertanya berbagai pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara Abang beradaptasi dengan pendidikan di masa corona? Baik, terima kasih. Kalau bicara adaptasi, yang pertama kita sebagai mahasiswa harus bisa memfleksibelkan setiap situasi dan kondisi. Karena apa? Kita ketahui hari ini bahwa sistem pelajaran kita itu dampak dari corona itu harus daring. Artinya kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi itu, karena kita ketahui saat ini adalah era globalisasi dan digitalisasi. Kita harus memanfaatkan teknologi. Itu aja. Kalau misalkan kan Bang, kita kan nggak semua yang bisa mengerti software kayak gitu. Iya. Menurut Abang kan pasti ada teman-teman Abang yang kayak gitu. Kayak mana tanggapan Abang kalau misalkan satu kelompok sama teman Abang yang gaptek kayak gitu? Nah, artinya kan di situ ada kawan kita yang tidak memahami tentang platform media seperti itu gitu ya. Dimana kita itu artinya gini, biasanya orang-orang yang seperti itu orang-orang yang tinggal di pedesaan. Dia lama perkembangan teknologi itu datang ke daerah dia gitu. Maka kita yang hidup di kota harus bisa menularkan apa yang udah kita ketahui gitu. Tapi jangan kita makin membatasi dia untuk berekspresi gitu. Tapi kita membantu dia untuk memahami apa-apa yang harus kita kembangkan di teknologi tersebut. Pertanyaan selanjutnya Bang, pas itu kan kayak mana ya, daring, luring, itu Abang semangat belajar Abang tuh gimana? Meningkat atau menurun? Nah, kalau mengenai daring dan luring, entah kenapa semenjak corona ini Abang lebih menikmati pelajaran itu secara daring. Setelah sekarang luring itu Abang kayak ada adaptasi yang dilakukan lagi gitu. Karena apa? Karena pembelajaran daring itu kita bisa lebih enjoy, artinya kita bisa belajar sambil bekerja gitu. Tapi kalau udah luring ini kan aktivitas kita udah full untuk ke kampus. Itu cara menurut Abang itu efektif nggak? Kalau menurut Abang itu daring aja, luring aja semua, jangan daring gitu. Kalau bicara efektif, saya rasa itu belum efektif. Karena apa? Karena pemerintah, rektorat dan birokrat gitu, pemerintah yang ada di kampus ini harus bisa mengambil sebuah kebijakan dan mempertanggungjawabkannya. Karena apa? Kita coba berkaca kepada kampus-kampus yang lain yang ada di Sumatera Utara, kayak USU. Itu USU PKMB kemarin aja udah luring gitu. UMSU. Nah, itu yang Abang sayangkan itu tadi, nggak ada kebijakan dan keberanian oleh pemerintah yang ada di kampus kita ini. Artinya belum efektif menurut Abang. Menurut kami sekian dari pertanyaan kami Bang. Bila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih Telah menyempatkan waktunya. Baiklah, kami sekarang sedang bersama informan ketiga kami. Baiklah Bang, perkenalkan nama Bang siapa? Baik, nama Abang Pandiaman Lubis dari kelas A reguler 2020. Kami izin bertanya Bang terhadap dampak corona terhadap pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Stambu 2020. Yang pertama Bang, bagaimana cara Abang beradaptasi dengan pendidikan di masa corona? Baik, untuk kalau cara beradaptasinya itu kita kan waktu itu tahun 2020 awal itu kita masih belajar seperti biasa kan di kelas. Oh, kalau untuk di kampus waktu itu Abang langsung daring, jadi tidak ada langsung daring. Kalau untuk 2020 waktu itu Abang langsung daring, ya langsung menyesuaikan sama sistem. Jadi itu sih menyesuaikan sama perangkat-perangkat elektronik lah. Kalau menurut Abang lebih efektif pembelajaran luring atau daring atau luring? Ya jelas pembelajaran luring lah. Jadi kita bisa mendengarkan dengan fokus. Kita hadir di tempat itu, mencatatnya. Pokoknya kalau efisien itu pembelajaran luring. Selanjutnya Bang, apakah di masa corona ini membuat motivasi belajar Abang menurun atau sebaliknya? Kalau motivasi belajarnya ya jelas menurun. Karena tadi kalau pembelajaran daring itu kita belajar sambil tidur, sambil memasak, sambil bermain. Itulah yang bikin kurang semangat belajar di pembelajaran daring ini.
pertanyaan yang terakhir bang, menurut abang gimana pembelajaran yang hibrid daring luring ini? Kalau abang lebih sukanya yang kayak yang semester lalu itu. Misalnya hari Senin Stambu 2022, hari Selasa Stambu 2021, hari Rabu itu Stambu 2020, terus berganti-ganti. Kalau Setiap harinya? Ya, kalau seperti ini agak kurang sih. Misalnya kayak semester ini pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu semester 1 sama semester 3. Jadi yang semester 5 sama semester 7 itu kan pasti masih di kampung. Itu sih yang kayak apa ya, yang masih kurang. Yang abang kurang suka itu dari semester ini itu. Abang lebih suka hibridnya yang seperti semester lalu. Perharinya beda-beda gitu. Sekian dari pertanyaan kami bang. Terima kasih telah menjawabnya. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Terima kasih. Sama-sama.